kenapa desain mobil Red Bull banyak ditiru di mobil F1 2023. Setidaknya ada 4 tim yang memiliki desain sidepod yang mengadopsi bentuk dari mobil RB18 musim lalu, yaitu Williams, Alfa Romeo, Aston Martin, dan McLaren. Atau bahkan tim Alpine juga mengadopsi dari Red Bull, meski secara geometri mereka kembangkan sendiri supaya lebih cocok ke mobilnya. Mereka semua memiliki kesamaan pendekatan, yaitu menerapkan bagian undercut yang besar di bawah inlet sidepod, dengan bagian atasnya yang melengkung secara downwash. Melihat kesuksesan yang diraih Red Bull dengan dominasinya musim lalu, maka tidak heran jika desain sidepod mereka menjadi primadona dan ditiru banyak tim. Tapi selain karena faktor desainnya yang sudah terbukti bagus secara aerodinamika, sidepod Red Bull juga menjadi konsep yang paling mudah dipahami dalam penerapannya di mobil generasi baru secara general. Atau dengan kata lain, desain ini adalah desain zona nyaman, serta zona aman jika tim ingin mencari performa downforce yang konsisten di mobilnya. Lantas, jika dilihat secara teknis, apa yang membuat sidepod Red Bull sangat efisien dan efektif dalam menghasilkan performa yang bagus di mobil F1 saat ini? Sebelumnya, kalian harus tahu dulu kalau faktanya adalah sidepod itu tidak menghasilkan downforce. Mayoritas downforce di mobil F1 era ground effect dibuat di bagian bawah mobil atau underfloor. Sekitar 50-60% kekuatan mobil F1 ada di area ini, dengan bagian terowongan yang didesain khusus untuk mempercepat aliran udara dari depan floor sampai diffuser, supaya bisa menghasilkan tekanan udara yang serendah mungkin, yang otomatis bakal membentuk downforce. Lalu fungsi sidepod buat apa dong? Jika kita lepas sidepod dari mobil F1 seperti yang ada di Mercedes tahun lalu, dengan konsep zero pod mereka, yang terjadi adalah jumlah downforce yang dihasilkan akan sangat-sangat besar. Tapi karena downforce yang dihasilkan terlalu besar, jika tidak ada adjustment yang dibuat, akan menyebabkan mobil menjadi tidak stabil, sulit diprediksi, dan yang paling utama adalah mengalami purposing, alias mobil mantul-mantul. Fungsi keberadaan sidepod selain untuk memenuhi kebutuhan pendinginan mobil dengan menyesuaikan bentuk radiator serta komponen mesin, tapi juga sekaligus didesain untuk mengatur aliran angin di atas floor. Secara performa downforce, sidepod sebenarnya tidak punya pengaruh yang begitu signifikan. Hal ini jadi penyebab kenapa banyak tim yang meniru desain Red Bull, tapi performanya bisa beda jauh dari mereka. Meski sidepod sama, tapi cara tim mendesain sudut serta kemiringan geometri di area underfloor atau terowongan ground effect tetap jadi kunci untuk sebagus apa mobil di sirkuit. Walau begitu, desain sidepod yang dipikirkan dengan matang bisa memberikan performa downforce yang lebih konsisten, seimbang, dan efisien di mobil. Desain sidepod Red Bull RB18 jadi primadona karena hal tersebut, terutama bagian undercut serta lakukan downwash yang mereka miliki. Bagian undercut Red Bull yang didesain cukup dalam berfungsi untuk memberikan jalan kepada aliran udara yang terbuang dari inlet sidepod di depan. Ketika airflow mengarah ke inlet sidepod, maka tidak semua aliran udaranya masuk ke dalam, dan pasti ada yang bocor keluar di pinggirnya. Aliran udara yang bocor ini biasanya adalah udara dengan tekanan yang tinggi dan bisa merusak airflow di bagian bawah floor jika tidak dimanajemen dengan baik, yang bisa berdampak pada performa yang tidak konsisten. Fungsi undercut di sini adalah untuk memberikan jalan tersendiri bagi aliran udara buangan dari inlet sidepod, supaya tidak merusak struktur airflow di area pinggir floor ataupun di bawahnya. Dengan adanya undercut, buangan aliran udara tadi bisa dipercepat kecepatannya dan diarahkan langsung ke area cook bottle di atas diffuser. Ferrari sebenarnya juga punya solusi yang sama dengan mengkombinasikan area undercut yang lebih agresif dengan desain inlet sidepod yang kecil dan memanjang horizontal. Tapi, konsep di Ferrari sulit diterapkan karena harus dikombinasikan juga dengan desain leading edge floor yang spesifik mengarahkan aliran udara ke samping sidepod. Oleh karena itu, beberapa tim hanya mengadopsi bentuk inlet sidepod Ferrari saja, tapi digabung dengan undercut milik Red Bull. Dan ini mungkin juga jadi jawaban mengapa desain zero pod Mercedes tidak ada yang tertarik untuk menirunya, karena sulit sekali mengatur aliran angin dengan desain tersebut. Bahkan di mobil terbaru W14, Mercedes membentuk area undercut kecil di bawah sidepod mereka yang fungsinya kurang lebih sama seperti desain lainnya. Selain soal undercut yang sangat berpengaruh di bagian sidepod, desain engine cover juga cukup krusial dalam manajemen aerodinamika di mobil F1. Untuk engine cover, kiblat tim saat ini ada di desain model Cannon yang diterapkan Alpine di GP Inggris musim lalu.
Meskipun AlphaTauri dan McLaren menjadi tim yang pertama kali memperkenalkan desainnya, tapi Alpine menjadi trend center karena mereka berhasil memaksimalkannya dan nampak sangat agresif dari luar. Desain ini selain memberikan opsi pendinginan yang lebih efektif karena ukurannya yang besar, secara aerodinamika akan membantu mengarahkan aliran angin yang keluar dari kisi-kisi outlet radiator supaya tidak mengarah ke bawah floor. Efeknya kurang lebih sama dengan aliran udara buangan dari inlet sidepod di depan tadi. Karena sifatnya yang bertekanan udara tinggi, maka dia akan langsung mengalir ke bawah floor dan membuat performanya terganggu. Maka untuk mengatasinya, desain engine cover model Canon ini akan mengarahkan aliran udara dari radiator ke celah di bawah sayap belakang, atau minimal bisa diarahkan ke bawah yang nantinya akan disapu oleh airflow dari atas sidepod menuju ke area undercut kecil yang ada di bawah engine cover. Mercedes yang musim lalu kesulitan dalam mengatur udara buangan radiator karena konsep zero pod musim ini menerapkan serta mengembangkan desain Canon itu lebih jauh dengan menciptakan cekungan di atasnya. Jika kita lihat sepanjang perilisan mobil 2023, sepertinya cuma Ferrari dan Haas yang menyajikan solusi berbeda terkait sistem cooling mereka. Ferrari dan Haas memanfaatkan efek cekungan di atas sidepod mereka untuk mencegah udara radiator mengganggu airflow di atas floor. Jadi sekarang kita bisa tahu seberapa penting area sidepod ini dikembangkan dan mengapa desain Red Bull serta Alpine menjadi primadona untuk ditiru konsepnya. Bahkan ada pula tim yang menggabungkan konsep kedua tim tersebut, seperti Aston Martin contohnya. Mereka mengkombinasikan undercut sidepod dari Red Bull, serta menerapkan model cekungan air terjun dan engine cover dari Alpine. Sekali lagi, ini semua dibuat untuk mengejar konsistensi dan keseimbangan dari downforce yang dihasilkan di bawah mobil. Selebihnya, biarkan performa di track saja yang berbicara. Dan kita bisa tahu desain tim mana yang berhasil dan mana yang tidak di tes pramusim Bahrain tanggal 23 Februari mendatang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.